Kalau menurut saya pribadi, upgrade dari iPhone 16 Pro ke iPhone 17 Pro ini agak kurang worth it nih. Kenapa alasannya? Padahal iPhone ini adalah iPhone terbaru, chipset paling baru, paling kencang, paling bagus kameranya. Tetapi kenapa gak worth it? Nah, di sini saya akan jelaskan pengalaman pribadi. Dan ini bukan bahas spesifikasi lagi ya, tapi pengalaman betul-betul pengalaman pribadi yang saya rasakan ketika saya pakai hampir 2,5 bulanan lah kurang lebih. Nah, oleh karena itu tonton video ini sampai selesai. Mari kita mulai. Hal pertama yang paling saya gak sangka ketika saya pakai iPhone 17 Pro ini bukan masalah performa dan bukan masalah kamera. Selama pakai iPhone 17 Pro ini, apalagi yang warna orange, saya kok ngerasa menjadi perhatian banyak orang ketika saya buka iPhone ini atau membuka atau sekedar membalas chat aja di keramaian, misalkan di cafe atau di tempat ramai, contohnya di transportasi umum misalkan, atau dimanapun yang banyak orang. Saya ngerasa ada aja mata yang ngelirik gitu, ngeliatin HP ini. Bahkan ketika saya beli sesuatu, waktu itu kasirnya bilang, wah ini HP-nya terbaru ya, iPhone 17 Pro gitu. Selama saya pakai, justru ini hal yang membuat saya agak risih ya, karena memang saya jujur aja kurang suka ketika orang lain melihat atau ketika saya itu menjadi pusat perhatian. Bukan saya sebetulnya, tetapi iPhone-nya gitu. Jadi mungkin bagi sebagian orang, kayak saya khususnya itu agak sedikit kurang nyaman ya. Tapi mungkin bagi kalian yang memang tujuannya salah satunya untuk itu, wah ini sih udah paling cocok banget untuk kalian. Tapi kita aja yang kepedean sih. Mungkin orang lain juga sebetulnya nggak peduli juga kita pakai apa. Hanya saja sekedar ngelihat doang udah tok begitu aja. Orang juga nggak banyak pikiran gitu kan. Ya itulah salah satu kesannya ketika saya pakai iPhone 17 Pro ini. Bahkan saya itu kalau misalnya setiap buka HP saya, jadi saya selalu tutup kameranya, jadi pakainya begini. Supaya nggak kelihatan orang lain saya pakai iPhone terbaru. Meskipun bukan warna orange ya, warna biasa juga karena warna silver atau warna yang deep blue itu, tetap aja kameranya ini kan memanjang, jadi tetap aja lah ketahuan bahwa kita pakai iPhone yang paling baru. Dan ini baru yang pertama, tapi yang kedua justru sebaliknya. Kalau tadi saya cerita sesuatu yang bikin saya kurang nyaman, saya pakai iPhone 17 Pro ini. Sekarang saya mau cerita suatu bagian yang bikin saya betah banget pakai iPhone 17 Pro ini. Udah pasti tidak ada lagi yaitu masalah baterainya. Sebetulnya kalau misalkan masalah baterai, saya udah pakai iPhone 17 Pro ini ke kondisi yang paling ekstrim ketika saya pergi keluar kota gitu ya. Dan saya udah buat videonya juga sih. Kalian bisa lihat videonya di sini. Nah, itu dia saya udah pakai itu dan di sini mungkin saya akan jelaskan keseharian saya aja, tidak keluar kota, jadi hanya ya kurang lebih bolak-balik kantor aja. Kira-kira pakainya ya mungkin hanya sekedar WhatsAppan, buka media sosial dan lain-lain. Tidak banyak lah. Dan masih sisa banyak, mungkin hampir 30% sampai rumah gitu. Dan enaknya lagi, dia udah mah awet, tetapi kalau misalkan dia udah habis juga nih, udah habis, saya tinggal colok sebentar, ya mungkin kurang lebih 10 menit, anggaplah baterainya itu dimulai dari 30%, 10 menit aja udah bisa hampir menyentuh 60%. Cepet banget sih kalau menurut saya untuk ngecasnya gitu. Padahal casnya pakai lighter yang untuk casan di motor atau di mobil aja, bukan casan pakai kepala casannya MacBook, bukan, tapi ini pakai lighter biasa, itu udah cepat juga. Ya mungkin tergantung lighternya juga sih, kebetulan lighter saya juga mungkin yang fast charging juga gitu. Nah itu kalau misalkan masalah baterai, artinya kalau misalkan masalah baterai ini sih udah layak banget dipuji ya, kalau masalah baterai udah mind blowing banget bagi saya, karena dari iPhone yang pernah saya pakai sebelum-belumnya, iPhone 16 Pro, bahkan iPhone 16e, tetap iPhone 17 Pro ini masih yang paling juara. Nah, kenapa iPhone 17 Pro saya nggak bahas? Karena saya belum pernah pakai gitu, takut salah aja gitu. Jadi ya iPhone yang saya pakai aja yang saya bandingin. Nah, kalau misalkan itu masalah baterai, sekarang kita akan fokus ke masalah kamera. Dan ini menjadi bagian yang paling banyak orang ngincer beli iPhone. Khususnya bagi konten kreator. Sebetulnya nggak harus konten kreator ya, mungkin bagi kalian yang suka dengan kameranya, yang mungkin hanya sekedar ingin posting di Instagram, di Facebook, di Thread, di X, ataupun dimanapun, di TikTok atau dimanapun gitu ya. Kayaknya kamera ini menjadi salah satu inceran terutama kalau kalian bikin video. Nah, kalau saya pribadi, saya pakai kamera ini untuk talking head kayak gini, meskipun sekarang saya pakai iPhone 7 Plus untuk video recordingnya. Kalian komentari aja kira-kira ini bagus atau enggak gitu. Saya pakai iPhone 7 Plus dan pakai format 4K juga gitu ya. Nah, ini kalian bisa lihat nih, ini hasilnya dan dari awal sampai selesai ini pakai ini. Dan ya, ketika saya pindah dari iPhone 16 Pro ke iPhone 17 Pro untuk masalah kamera, jujur aja gak begitu kerasa banget peningkatannya ya. Karena hanya untuk talking head kayak gini sih sebetulnya gak perlu banyak macam fitur yang aneh-aneh gitu ya. Saya juga jarang pakai RAW-nya karena terlalu besar ya. Saya pakai 4K biasa dan iPhone 16 Pro itu juga udah lebih dari cukup sebetulnya. Jadi kalau misalkan kamera, meskipun ada fitur-fitur yang lebih profesional lagi dan bisa kebuka ketika misalkan kita contoh pakai Blackmagic kamera, jujur aja sama aja sih yang saya pakai
workflow-nya ketika saya pakai iPhone 16 Pro juga. Jadi kalau kamera jujur aja untuk peningkatannya iya memang ada peningkatan, tapi kalau misalkan kerasa nggak perbedaannya antara iPhone 16 Pro dengan 17 Pro, jujur aja sih nggak kerasa gitu. Ya seperti itu. Kecuali kalau kalian ingin menggunakan semua fitur kameranya itu, contohnya yang 4K 120 frame per second untuk yang slow mo-nya. Nah itu mungkin kalau kalian workflow pekerjaannya begitu ya ini sih udah cocok banget sih. Nah itu kalau dari segi kamera. Nah sekarang bagaimana kalau misalkan dari segi performanya, khususnya untuk chipset A19 Pro. Karena saya mantan pengguna iPhone 16 Pro juga teman-teman semuanya. Jujur aja kalau misalkan main cepet-cepetan, ini sih udah pasti lebih cepet, lebih kencang gitu. Kenapa? Karena memang ini chipset yang terbaru. Kalian lihat juga bisa dilihat di Gadget In, kalian bisa lihat perbandingan antara performa 17 Pro dengan Android yang paling kenceng gitu ya. Ini iPhone 17 Pro masih menang gitu. Nah jadi kalau misalkan masalah performa, kecepatan, ini sih udah gak ada lawannya memang ya untuk 17 Pro ini. Tetapi kalau misalkan workflow-nya dari iPhone 16 Pro, misal nih saya pakai iPhone 16 Pro, tapi bukan untuk editing dan lain-lain ya, hanya untuk kegiatan sehari-hari aja kayak balas WhatsApp, medsos gitu ya, dan lain-lain, sebetulnya jujur aja nggak ada perbedaannya gitu. Jadi bahkan nggak usah 16 Pro deh, itu terlalu bagus. Misalkan iPhone 13, iPhone 15 Plus deh yang masih saya pakai sekarang. Jadi kalau misalnya saya buka aplikasi, itu bahkan tidak kelihatan dan tidak terasa bedanya gitu. Mungkin ada sih perbedaan hanya beberapa detik doang, tapi kan nggak signifikan gitu. Jadi mungkin bagi kalian yang keperluannya hanya sekedar balas WA doang, medsos doang, sebetulnya upgrade dari iPhone sebelum ke iPhone 17 Pro ini kurang cocok sih ya, karena memang terlalu overkill. Kecuali kalau misalkan kalian ya mau aja gitu upgrade-nya dan ya ingin dapat dukungan software yang lebih lama, yaitu pilihan yang lain gitu. Tapi kalau misalkan kita berbicaranya hanya untuk pemakaian sehari-hari, sebetulnya jujur aja nggak begitu signifikan lah. Jadi aman aja bagi kalian yang pakai iPhone lama. Nah itu masalah performa. Dan sekarang saya akan masuk ke dalam sesuatu yang bikin saya betah banget sebetulnya pakai iPhone ini di base modelnya ya. Ingat ya, di base modelnya, yaitu masalah storage. Nah ini dia, storage awal dari base model iPhone 17 Pro itu dimulai dari 256 GB. Jadi bagi kalian yang punya iPhone yang untuk tahun sekarang yang kalian masih pakai 64 GB, percayalah 64 GB di tahun ini itu justru nggak akan cukup kalau menurut saya. Karena kalau saya pribadi tuh ngalamin, di sini saya lihat storage saya itu adalah 120 sekian GB yang terpakai dan masih sisa 130 GB-an gitu. Jadi kalau misalnya saya pakai yang 64 atau yang 128, sebetulnya sih udah penuh banget gitu. Dan kadang-kadang suka mempengaruhi performa juga ya kalau misalkan penuh ya ininya storage. Jadi bagi kalian yang punya iPhone yang 128 GB tapi kalian pinter-pinter nyimpen memorinya, misalkan videonya dipindahin ke SSD atau kalian langganan iCloud, itu sih aman kok. Tapi kalau 64 GB kayaknya udah kurang relevan lah di tahun ini. Jadi hal yang paling saya senangi dari iPhone 17 Pro jajarannya ini adalah 17 series lah ya, itu storage-nya itu udah mulai dari 256. Tapi kalau misalkan Bang, kalau misalkan saya pakai iPhone 16 Pro yang 256 juga gimana? Ya, itu udah cocok banget. Tapi memang kalau kita ingin beli baru nih sekarang, itu kan harganya mepet sama iPhone 17 Pro. Jadi kalau menurut saya sekalian aja iPhone 17 Pro. Toh harganya juga tipis kan? Gitu. Jadi ya kalau masalah storage ini saya happy banget ya. 256 itu udah luar biasa cukup banget. Nah itu dia. Semuanya yang sudah saya sampaikan kepada kalian itu adalah keluh kesah saya atau mungkin kesan ya. Lebih kebanyak kesan saya ketika saya pakai sehari-hari. Dan saya tidak banyak bahas spesifikasi karena udah banyak banget lah. Kalian bisa lihat juga spesifikasi itu di luar sana itu udah banyak banget bisa kalian baca, dan saya akan masuk aja ke kesimpulan. Bagaimana kesimpulannya? Jadi kesimpulannya teman-teman semuanya, jujur aja iPhone 17 Pro ini menjadi iPhone yang sangat direkomendasikan bagi kalian yang memulai iPhone-nya itu, atau kalian yang akan beli yang iPhone sebelumnya itu kayaknya dari iPhone 13-an lah ya. Tapi kalau misalkan kalian dari iPhone 16 bahkan mungkin iPhone 15 Pro, kayaknya hanya untuk mendapatkan kecepatannya aja, kecepatan multitasking atau kameranya aja, kayaknya gak akan signifikan kerasanya gitu. Kecuali kalau misalnya kalian ingin iPhone yang paling baru, software yang lebih panjang, itu beda pilihan, dan kalian juga budgetnya tidak ada batasnya, misalkan no limit gitu ya. Ya udah itu pilihan kalian juga. Gak ada yang salah dengan pilihan kita juga gitu. Gak ada salah dengan pilihan kalian tuh, gak ada yang salah juga gitu. Terserah kalian karena kalian pasti udah memikirkan sebelumnya. Jadi teman-teman saya kira cukup untuk video kali ini. Kalau misalnya kalian suka, kalian boleh like juga, kalian boleh komen, share, dan subscribe juga untuk video-video saya. Dan insya Allah nanti saya akan buat video lagi yang insya Allah lebih banyak lagi manfaat untuk kalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.